kita tidak memperoleh apapun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Mereka mengucapkan, Maha Suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Maha benar Allah, yang maha suci dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, please stand by. Mengaturkan banyak terima kasih juga yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024. Udah ada Bunda Arianti, ada gangguan, barangkali nggak enak badan. Sebentar lagi atau dia lagi sholat belum ya, karena beda waktu di Jawa Barat dengan di Sumatera ya. Ya, terima kasih Yudi ya, yang sedang istirahat di Bandung sekarang. Kemarin Pak Ustadz lihat Anda sedang sibuk banget ya, sampai Kang Adi sakit ya, tawakal. Anda mempunyai tanggung jawab ya, ketika Kang Adi sedang sibuk, Anda pun ikut sibuk. Jangan kemana-mana Yudi, yang berada di Cicahem. Kemudian Haji Otong juga terima kasih Kang Haji. Bunga Mawar dari Kota Depok terima kasih. Tak lupa juga lah yang Gumintir. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah binikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ahrizna bi nuril fahmi waftah alaina bi marifatil ilmi wasahilana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali secara istiqomah di Sahabat Kultum Insani atau di CH024. Alhamdulillah Bunda Arianti. Bunda Arianti, apa mau dua patah kata? Ada sesuatu hal yang mau disampaikan atau nanti sekarang? Bunda Arianti. Itu Pak Ustadz, baca Al-Quran aja dulu kalau nggak Pak Ustadz. Oke, ini tadi ditunggu sama jamaah kemana Bunda Arianti ke Pak Ustadz lagi melaksanakan sholat subuh dulu. Ya, satu patah dua patah kata silaturahmi saja dulu. Yang sedang menunggu, demikian Bunda Arianti, silakan dipergunakan. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, mohon dipersori rekan-rekan. Wilayah Sumatera Utara itu jamnya jam 05 itu 05.30. Jadi kadang kalau aku tuh udah siap-siap, paling yang bisa qobliyah dulu, baru saya berhentikan sejenak, baru saya tunggu, karena kalau dilanjutin juga paling 5 menit kita nggak bisa ya mungkin sholat subuh ya. Jadi saya tunggu buat tausiahnya Pak Ustadz buat moderator, baru saya lanjut kembali ya. Selamat pagi buat rekan-rekan semua, alhamdulillah sudah ramai di sini. Selamat pagi buat Bang Yudi, Otong, Mbak Bunga Mawar, dan Bang Layang Gumintir. Harapannya semua dalam keadaan sehat walafiat ya, barokah umur, barokah rezeki, amin, Allahumma amin. Begitu Pak Ustadz. Ya baik, kita lanjut saja ya. Oke sebentar ya, saya sambungkan lagi ke studio yang kedua. Oke.
Ya baik, kita lanjutkan nanti panjang lebar ya setelah kutum. Ya baik, di pagi hari ini temanya adalah kemunafikan ya. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini, jadi kemunafikan ini merupakan sikap atau bentuk perbuatan munafik jamaah yang saya hormati. Ya, jangan dulu beranjak. Yaitu perbuatan yang bertentangan antara lahir dan batin jamaah. Jadi lahirnya baik tetapi batinnya jahat. Mulutnya manis tetapi hatinya pahit. Mulutnya mengatakan kawan tetapi di dalam hatinya sesungguhnya musuh bebuyutan. Nah, ini dalam Al-Qur'an jamaah. Jadi kemunafikan itu jamaah sering kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah melaksanakan atau sudah dirasakan? Jawabannya ada di individu masing-masing. Banyak orang yang suka berjanji kepada masyarakat, kepada rekan, kepada komunitas untuk melaksanakan segala sesuatu untuk kebutuhan, untuk masyarakat, untuk ini, untuk itu. Tetapi janji itu ternyata tidak pernah dilaksanakan. Begitu jamaah yang saya hormati. Bahkan di belakang mencela. Ya. Padahal mereka mampu jika mau. Ada pula orang yang mengaku muslim, taat dan berpakaian seperti orang alim, berbicaranya, postingnya dan lain sebagainya. Tetapi tindakannya merugikan Islam itu sendiri. Ada lagi jamaah yang tampak mantap melakukan sumpah jabatan dan berjanji untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Saya berjanji akan melaksanakan undang-undang yang tercantum di dalam bla 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 bla. Dan Al-Qur'annya disimpan di luhureun sirah. Pegang Al-Qur'an. Tetapi begitu menduduki jabatan, tindakannya melanggar sumpahnya dan melakukan berbagai penyelewengan. Ada lagi orang yang ketika menjadi aparat tidak pernah dia berkomentar terhadap berbagai ketimbangan. Noong saja. Tetapi begitu pensiun maka dialah yang paling pedas dan paling banyak komentarnya. Korupsi, 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 dan tengah bagian korupsi. Begitu kan? Banyak pula orang yang tidak dapat dipegangi ucapan dan janjina serta suka dia berkhianat. Itulah jamaah yang saya hormati akibat sifat kemunafikan. Begitu jamaah, atau melempar orang sembunyi tangan, melempar orang, melempar batu. Banyak terjadi pengkhianatan terhadap amanah. Banyak program terbengkalai. Banyak rakyat dikecewakan dan dirugikan. Serta kekayaan negara pun jamaah yang saya hormati banyak yang disimpan. Nah, itu jamaah yang saya hormati. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena di dalam salah satu hadis juga ada. Tidak sembarangan bicara. Hasil baca saya sampaikan jamaah yang saya hormati baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Mana hadisnya? Ayatul munafiqus salasul. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apabila dia berkata ia berdusta. Apabila dia berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini kemunafikan itu dapat terjadi karena beberapa faktor. Apa? Pertama, karena tidak berani melakukan perbuatan negatif secara terang-terangan. Mending kena hadapan orang kafir sekaligus daripada orang munafik. Uguh orang kafir mah sing hareupaneuna.
terang-terangan manehna. Urang munafik mah bingung atuh dah. Dihareupan tapi tukangeun lain. Nah gitu jamaah. Seseorang tidak berani melakukan sesuatu yang negatif secara terang-terangan karena ada dua hal. Yaitu karena takut diketahui niat busuknya dan tidak memiliki kekuatan yang memadai, ya pinjamlah orang lain. Satu-satunya jalan yang dilakukan ialah dengan bersikap munafik. Dengan sikap munafik itulah ia melakukan berbagai pelanggaran. Menghalangi jalan kebenaran. Atau menyusun kekuatan dari dalam untuk maksud jelek. Disusun jamaah yang saya hormati di dalam. Maksudnya untuk menghancurkan. Islam menganjurkan kepada umatnya jamaah agar selalu ekstra hati-hati terhadap sikap munafik. Sebab sikap munafik itu secara umum sulit dideteksi. Jika kita lengah, maka akan mudah terjebak. Sepintas kita akan melihat orang itu patuh dan baik, padahal dalam hatinya tersimpan niat jahat. Hal itu jamaah yang saya hormati dapat kita buktikan melalui tindakan-tindakannya. Misalnya ada oknum secara lahir tampak alim, tetapi ketika undang-undang peradilan agama diproses di DPR pada tahun yang sudah silam, jamaah yang saya hormati, dialah penentang utamanya. Menghadapi kelompok seperti itu, kita sering lengah atau terjebak jamaah yang saya hormati. Karena itu, tidak ada jalan lain selain harus bersikap ekstra hati-hati terhadap tindakan kemunafikan seperti itu. Ya, maka di dalam hal selalu waspada terhadap sikap munafik ini jelas. Kita harus mengenal dulu jamaah yang saya hormati sebelum kita melaksanakan. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu lalu dia berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta, mereka itu menjadi sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka jamaah yang saya hormati menghalangi atau manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun jamaah silakan dibuka ayat 1 sampai 2 seperti itu bunyinya. Yang kedua jamaah sahabat kultum insani yang saya hormati, sahabat kultum nada dan dakwah di pagi hari ini, sebab yang kedua yang menyebabkan timbulnya kemunafikan ialah karena ingin memperoleh keuntungan materi atau harta secara tidak sah. Cukup banyak jamaah yang saya hormati di masyarakat kita yang hanya karena ingin mendapat keuntungan materi. Mereka lalu mengambil sikap munafik. Seperti secara lahir dia melakukan janji setia pada perusahaan atau instansi pemerintah tempat ia bekerja. Saya jamaah yang saya hormati salah satu korban orang munafik itu. Di depan saya akan begini, akan begitu dengan janji saya, karena saya mengharapkan betul-betul pada saat itu saya korban jamaah dengan orang munafik itu. Yaitu salah satu tanah saya jamaah, surat tanah saya nggak tahu di mana adanya. Dialah orang munafik tulen jamaah yang saya hormati yang merugikan jamaah yang saya hormati salah seorang. Begitu jamaah yang saya hormati, saya orang yang didolimi oleh orang tersebut itu. Di depan saya, di depan keluarga saya dia manis bicaranya, bagus bicaranya. Karena dengan kebodohan saya inilah jamaah yang saya hormati. Sekarang sudah tahu mana orang yang benar-benar benar, mana orang yang munafik jamaah yang saya hormati. Saya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa.
Kita kembali ya. Setelah duduk menjadi atasan, maka mereka melakukan cara-cara negatif untuk mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya dengan cara yang menyimpang, menipu, manipulasi. Hati-hatilah jamaah yang saya hormati. Ya, pengalaman pahit, pengalaman jelek saya jangan dialami lagi, baik oleh saya sendiri ataupun Anda yang mendengarkan suara saya ini. Sikap seperti itu jamaah sangat tidak dibenarkan oleh Islam. Karena di samping akan merugikan negara dan menjatuhkan martabat jamaah yang saya hormati, perbuatan seperti itu termasuk menghalalkan segala cara yang merupakan perbuatan yang amat tercela. Ingin memperoleh keuntungan materi dalam hidup boleh saja jamaah yang saya hormati, tapi jangan menghalalkan segala cara. Sikut sana, sikut sini, menghalalkan segala cara. Tupak tipu, kaditu kadir. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang halal dan tidak menghalalkan segala cara, seperti bersikap munafik, korupsi, kolusi, manipulasi dan lain-lainnya, keuntungan materi sangat penting jamaah untuk mendukung perjuangan di dalam segala hal. Penting ini. Tidak akan berjalan komunitas, tidak akan berjalan jamaah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tanpa materi. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua ini sangat benar sekali jamaah yang saya hormati. Kaitannya erat sekali kegiatan-kegiatan jamaah yang saya hormati, sikapnya sifat interaksi sosial untuk kebutuhan umum, kebutuhan masyarakat. Apalagi ini agama Islam tidak bisa dipisahkan dengan materi. Ya, betul itu. Silakan simak pembicaraan tadi jamaah yang saya hormati. Sasiereun sabeunyereun sugan we atuh urang teh. Setik sugan we atuh urang teh gede. Nah kitu maksudnya jamaah yang saya hormati. Bila suatu perjuangan didukung oleh materi yang kotor, maka akan menghasilkan sesuatu yang kotor dan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dukunglah dengan rezeki yang halalan thayyibah walaupun sedikit, tetapi dari banyak itu utama. Apa artinya gede lamun haram? Mending oge ayeuna saeutik tapi banyak. Sok setik kumpulkeun. Jamaah yang saya hormati, urang babarengan urang silaturahmi di nararaga, urang hatam Quran. Karena itu jamaah marilah kita senantiasa berhati-hati di dalam mengangkat seorang pemimpin atau teman kepercayaan kita. Jangan sampai memilih orang yang bersikap munafik dan cenderung menyimpang karena akan merugikan kita semua. Nah jelas di dalam hal mengangkat teman kepercayaan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa akhwanakum awliya'a in istatahabbul kufra 'alal iman. Pamayatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu itu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jamaah yang saya hormati, sebab yang ketiga yang menjadikan seorang bersikap munafik ialah karena ambisi kedudukan. Ambisi kedudukan ini adalah keinginan yang sangat kuat untuk menduduki salah satu jabatan di dalam suatu pemerintahan, perusahaan, atau instansi. Ambisi ini jamaah sering mendorong seseorang menghalalkan segala cara. Masuk diantaranya ialah dengan bersikap munafik, yaitu mengikuti alur atasan. Apa kehendak atasan ia turuti walaupun bertentangan dengan kebenaran hati nuraninya. ABS,
bukan ABS solokan jeruk, asal babeh seneng. Islam melarang umatnya mengangkat seorang yang mempunyai ambisi yang berlebihan untuk menduduki jabatan. Kesana ngasih, kesini ngasih, ke situ ngasih, bro-broan. Datang ke masjid, merek sajadah, merek jam, merek Quran. Begitu jamaah, deka pilih, dicokot deui. Gitu kan? Orang diterima, tidak itu diterima, tidak diterima, tidak itu diterima, tidak pas pisan di waktuna orang bingung sorangan. Dipilih kabeh batal, teu dipilih oge batal. Ayo, di sini kita dilema. Islam melarang umatnya mengangkat seorang yang mempunyai ambisi yang berlebihan untuk menduduki jabatan. Apa sebab? Sikap ambisi seperti ini dapat mengakibatkan seorang jauh pada hal-hal yang negatif. Seperti akan menimbulkan kesombongan, penyimpangan dan lain-lain. Jelas di dalam ini terbongkarlah dalam salah satu hadis jamaah yang saya hormati. Demi Allah, kami tidak mengangkat seorang di dalam suatu jabatan bagi orang yang menginginkan atau berambisi pada jabatan itu. Nah, disinilah jamaah yang saya hormati terbongkar dalam satu hadis. Ulah mere jabatan kanu hayang, jeung ulah mere jabatan kanu embung. Kanu hayang mah aya mauna, kanu embung mau moal bener. Kanu mana tuh? Sad mere jabatan teh kanu siap diberi amanah. Karena pemimpin bukan jamaah yang saya hormati itu adalah suatu bagi orang yang benar-benar adalah musibah. Bukan mangpang mengpeng, orang terpilih kena mencit sapi hora-hora. Setelah dipangsiun boro-boro orang mikirkan karahaya. Jamaah yang saya hormati bagaimana memikirkan uang supaya balik deui. Sabab lain saeutik ngaluarkeun duit. Begitu. Namun kan umum milih teu bener. Kan urang mati tadi ge embung, nah abad dipilih. Sanu milih, sanu salah, urang keneh. Jadi milih pemimpin ini anu siap anu jadi pemimpin, anu siap jadi amanahan. Lihat Abu Bakar As-Siddiq terpilih jadi seorang pemimpin umat jamaah yang saya hormati pada saat itu dia mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, "Hai saudara-saudara, Anda memilih saya ini, saya tidak merasa senang dan saya tidak merasa bangga. Karena amanah adalah musibah buat saya." Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak mengucapkan alhamdulillah syukur ajag-ajaragan, terpilih. Wah. Dalam lieu rumah sakit didatangan keur nama suara anu gelo ge. Ditanana tangan keur nama suara bajing bener henteu. Abu Bakar mengatakan, "Jikalau saya ini benar, dukung. Jikalau saya salah, ingatkan." Itu Abu Bakar. Coba kita kembali kepada kiprah ini. Jamaah yang saya hormati di pagi hari, sebab yang keempat yang menyebabkan seorang bersikap munafik ialah karena ia tidak memiliki pendirian yang kuat sehingga mana yang menguntungkan baginya maka itulah yang ia ikuti. Orang yang tidak punya pendirian ialah orang yang tidak kuat imannya atau bahkan tidak mempunyai iman sama sekali. Sedangkan orang yang kuat imannya akan mempunyai pendirian jamaah yang seperti yang kuat. Ya? Di dalam arti kuat untuk tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Menegakkan kebenaran dan memberantas kebatilan tanpa pandang bulu. Anak babe, bapak babe, siapa saja, tegakkan keadilan. Maka karena itu, salah satu jalan yang terpenting untuk menghilangkan kemunafikan pada masyarakat ialah dengan memperkokoh keimanan dan jiwa yang mereka kita. Maka jangan salah, sahabat Kultum Insani sedang membangun jiwa jamaah yang saya hormati. Mengenai orang yang tidak mempunyai pendirian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang yang beriman dan tidak pula kepada orang-orang itu orang yang kafir. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapati jalan untuk memberikan petunjuk baginya. Moal bisa sanajan baca Al-Quran di alus-alus oge,
dimple-mple oge bener maca Al-Qur'an artil maca Al-Qur'an tetap moal bisa. Sebab yang kelima jamaah yang saya hormati yang menyebabkan seorang bersikap munafik ialah karena tidak menyadari bahwa perbuatan munafik itu sangat besar dosanya. Nah, di dalam hal ini jamaah yang saya hormati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dan di neraka. Allah. Kita memohon perlindungan kepada Subhanahu wa taala dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong jamaah yang hormat. Yang terakhir, jamaah yang hormat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah saya sampaikan di pagi hari ini kita sama simpulkan saja. Kita garis bawahi saja. Pertama, kemunafikan merupakan perbuatan yang bertolak belakang antara perbuatan lahir dan perbuatan batin, ya. Sedangkan perbuatan batin orang munafik adalah negatif. Kedua, kemunafikan dilarang di dalam Islam karena dapat mengakibatkan timbulnya berbagai perbuatan yang menyimpang. Sebagai penutup, mari kita hindari kemunafikan itu di dalam kehidupan kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai penyimpangan dan kehancuran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasul ajmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu qonika ahwali wal afat takdilana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha indaqal darajat wa tubanti wa badal mamat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih saudaraku Dagadu, ya. Ini sama-sama dari Merah nih, dari Jambi, kota Jambi. Terima kasih saudaraku, ya. Tetap setia, tetap istiqomah. Tak lupa pula AA Otong, ya. Kapan AA Otong mau ke rumah Pak Ustadz? Ditunggu, ya. Nanti kita silaturahmi, kita hitung, ya. Dari Jawa Barat, Bandung. Bunda Arianti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di Sumatera Utara, kota Pemantang Siantar. Subhanallah. Dan mudah-mudahan ada waktu juga, ya, buat Bunga Mawar dari kota Depok. Ya, sudah. Kepada semua yang masih setia hadir di depan radio 141640 MHz, terima kasih atensinya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada net control station Eiteng dan Ibu moderator Ara Rianti Nasution. Silakan dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara syiah yang disampaikan Pak Ustadz Yahya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Insya Allah kita mendapat keberkahan di dalamnya, dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Yahya tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan menjadi ladang ilmu buat kita semua. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani di frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila, ya, saya pribadi dulu, ya, apabila saya sering keterlambatan di jalur, mohon dimaafin dan mohon dimaklumin, ya, rekan-rekan, ya. Dan apabila tadi Pak Ustadz terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami mengucapkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu,
mohon dimaafin begitu. Saya juga mengucapkan jazakumullah khairon qasiron. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, insya Allah diberkahi dengan rezeki yang barokah, berkecukupan dan berlimpah-limpah. Insya Allah juga diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Haji Otong atau Dagadu naik bermodulasi. Pak Ustadz mau ini dulu ke dapur dulu.